dia tidak membawa tongkat gembala seperti sang gembala yang baik, untuk menghimpun domba-domba bersama dan membela mereka, dan andai tongkatnya tidak mencukupi, dia siap membela mereka dengan kapak dan pisaunya dan bahkan dengan nyawanya sendiri. Tetapi si penggoda yang lewat itu, membawa dalam tangannya sebuah turi bulung yang gemerlap dengan permata dan darinya membubung asap, yang berbau busuk dan sekaligus harum, dan itu mencengangkan sementara gemerlap dari permata-permata palsu tampak mempesona. Dia lewat sambil menyanyi dan menebarkan segenggam garam, yang berkilau di jalanan gelap, 99 ekor domba melihatnya dan tetap tinggal di mana mereka berada. Domba yang ke-100, yang termuda dan yang terkasih, melompat dan menghilang di belakang si penggoda. Sang gembala memanggilnya, tetapi domba itu tidak kembali, melainkan berlari lebih kencang dari angin demi menggabungkan diri dengan si penggoda yang baru saja lewat, dan guna menopang dirinya sementara. Berlari dia mencicipi sedikit garam, yang begitu ditelan, mengakibatkan rasa terbakar hebat yang aneh hingga domba malang itu amat merindukan air sejuk di tempat-tempat teduh nan asri di kedalaman hutan-hutan. Dan dengan mengikuti si penggoda si domba masuk ke dalam hutan-hutan, dan dia mendaki dan menuruni medan dan terjatuh, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dan setiap kali, dia merasakan pada sekeliling lehernya lilitan berlendir dari reptil-reptil, dan sebab kehausan dia minum air yang kotor dan ketika lapar dia menyantap tumbuh-tumbuhan yang berkilau dengan liur yang menjijikkan. Dan sementara itu apakah yang dilakukan sang gembala yang baik? Dia meninggalkan ke-99 dombanya yang setia di suatu tempat yang aman dan dia berangkat dan tidak berhenti hingga dia menemukan jejak-jejak dari si domba yang hilang. Sebab si domba tidak kembali kepadanya, meski dia memanggilnya dengan suara lantang dengan memohon pada angin untuk menyampaikan seruannya, sang gembala menyusul si domba. Dan dia melihatnya dari kejauhan, dombanya itu mabuk dalam lilitan-lilitan reptil, begitu mabuk hingga tidak merasa rindu kepada laki-laki yang mengasihinya, sebaliknya malahan menghinanya. Dan sang gembala tahu bahwa si domba bersalah sudah memasuki, bagai seorang perampok, kediaman bangsa lain, begitu bersalah hingga tidak berani melihat pada sang gembala, dan kendati demikian sang gembala yang baik tidak kenal lelah, dan dia terus mencari dombanya itu sepanjang waktu dengan mengikuti jejak-jejaknya dan dia meratap apabila dia kehilangan jejak-jejak itu, carikan-carikan bulu, jejak-jejak jiwanya, jejak-jejak darah, berbagai kejahatan, kekotoran, bukti-bukti dari berahinya, dia terus mencari dan akhirnya mendapatkannya. Ah, aku menemukanmu, kekasihku. Aku mendapatkanmu, akhirnya. Betapa jauh aku sudah berjalan demi kau, demi membawamu kembali ke kandang.